Acara ini dipersembahkan oleh Di menu pertama saya masak kuah obat ya. Ini untuk kesehatan bagus ya, karena untuk meningkatkan stamina badan, terus dia bisa membantu tubuh kita lebih sehat. Di menu kedua saya bikin bolu kukus gula aren. Kue ini yang saya bikin itu praktis, gampang, butuh waktu tidak lama dan anti gagal. Halo pemirsa TAE TV, kembali Anda menyaksikan program kesayangan Dapur Mama. Kali ini bersama saya, Mama Siska, akan membawa dua menu kesukaan keluarga saya. Yang pertama adalah kuah obat, kedua bolu kukus gula aren. Oke pemirsa, tidak usah berlama-lama, mari kita memasak di dapur Mama Siska. Di menu pertama saya masak kuah obat ya. Semua menu yang di situ semua bergizi ya, dan mempunyai fungsi yang beda-beda. Nah pemirsa, ini adalah bahan utamanya ya. Di dalamnya obat-obatan ini bisa kita dapatkan di toko obat ya. Ini fungsinya banyak sekali ya, seperti ini gizi ya, manfaatnya juga sangat bagus ya. Ini menjaga ya hati, paru, dan bisa membuat mata kita lebih jernih ya. Kalau ini ya pemirsa pasti udah tahu lah, ini angco ya namanya ya. Angco ini bisa fungsinya itu menambah darah ya. Nah ya, kalau yang ini kamco ya, manfaatnya itu bisa menjaga itu tenggorokan gitu ya. Dan ini fungsinya itu bagus sekali ya. Ini akar ginseng ya pemirsa ya. Pemirsa pasti udah tahu ini buat meningkatkan stamina tubuh ya, membuat energi kita lebih bersemangat ya. Nah ini biji itu buah kering lengkeng ya. Ini kita semuanya bisa dapatkan di toko obat. Oke pemirsa, hari ini saya akan mulai menu pertama saya adalah kuah obat. Sekarang saya akan memotong tahu dulu ya, dibagi 8 aja gitu ya. Terus habis ini jamurnya karena hiukonya terlalu gede ya, saya belah 2 aja. Tengah ini akarnya saya buang dulu. Jamur ini udah saya rendam ya sekitar sejam lebih, biar dia rasanya lebih ini ya, empuk ya. Kalau nggak direndam nanti terlalu keras ya pemirsa. Khasiat dari jamur hiuko ini sangat berguna untuk kesehatan. Dia ini fungsinya bisa menurunkan kolesterol, meningkatkan stamina tubuh ya, terus bisa mencegah atau meringankan anemia ya. Ini tahap yang saya mau lanjut ya. Ini saya rebus dulu airnya dulu ya. Airnya
kita 1,5 liter. Ini obatnya akan saya taruh ya di dalam. Nanti dibiarin sekitar 20 atau 25 menit ya. Pemirsa, ini bisa taruh agak belakangan ya. Kalau taruhnya terlalu awal itu nanti agak lembek gitu. Oke pemirsa ya, sambil kita menunggu kuah yang tadi itu ya, sekarang kita goreng tahu dulu ya. Nah sekarang kita taruh tahunya ya. Tahu ini kenapa saya goreng, karena biar tidak hancur. Kalau tidak digoreng nanti pas kita ambil itu nanti kena tahunya jadi hancur-hancur, kuahnya juga nggak bisa cernih gitu loh. Oke ya pemirsa ya, kira-kira tahunya kita goreng ya sampai ke warna ginian ya, kuningan, dan harus merata ya pemirsa ya. Oke pemirsa ya, sambil kita menunggu ya, ini sampai kuahnya sampai agak coklat. Kita bikin herbal obat ini juga ada aturan mainnya. Wadah yang kita pakai itu harus pakai yang bentuk keramik, jangan pakai yang dari bahan aluminium atau besi ya, karena nanti dia akan mengeluarkan kontaminasi berupa cat besi atau aluminium, sehingga nanti reaksinya itu airnya bisa jadi biru, malahan itu semacam mengeluarkan racun ya, buat kesehatan tidak bagus. Oke ya pemirsa ya, ini kuahnya udah mulai coklat dan aroma obatnya udah terasa ya, kecium ya. Nah ini helbannya saya angkat ya. Setelah kita angkat ya pemirsa ya, nah ini kita boleh masukin ya bahan-bahan yang kita udah sediakan ya. Ini tahu kita cemplungin semua ya. Nah ini jamu monyet ya, bagus sekali ini, rasanya wangi sekali, enak banget ya. Ini jamu Hyuko ya, bagus sekali buat kesehatan ya. Ini bisa menurunkan kolesterol ya. Ini biji teratai kita taruh ya, setelah udah kita rendam ya sekitar 1 jam. Nah ini bakso vegetarian. Nah ini hasil cucian dari tepung terigu ya. Kita tutup juga 20 menit ya. Nah, ini saya taruh ya ke dalam kantong ini biar nanti kita pas lagi makan ini kuahnya juga lebih jernih, dan pas kita makan itu nggak ada kita kemakan rempah-rempah obat ini ya. Nanti habis ini kita taruh lagi di tempat kuah. Oke pemirsa, saya taruh lagi ya ini ke dalam biar kuahnya lebih meresap ya. Sayang kalau kita langsung
nggak dipakai, jadi kita taruh lagi ya, biar dia lebih meresap kuahnya. Terus bau itu obatnya lebih berasa lagi gitu loh. Nah, setelah kita taruh ya pemirsa ya, kita boleh taruh kici ya. Kici ini bagus banget ya, dia bisa menjaga fungsi hati, paru-paru, dan bikin mata lebih terang. Untuk menambah rasa lebih enak ya, saya menambah bumbu jamur ya, sekitar 1 sendok ya. Terus garam ya, sekitar 1 sendok juga ya. Dan kita tunggu sekitar 20 menit ya pemirsa ya. Oke ya pemirsa ya, ini udah mateng ya. Aroma wangi obatnya udah sangat kecium ya, wangi banget ya. Untuk makan kuah obat ini ya, kita harus tahu kondisi kita ya. Kita lagi tidak panas dalam, karena ini kan obat kuat, unsurnya pasti ada energi yang panas untuk masuk ke dalam tubuh kita. Jadi usahakan jangan kita lagi sakit, kita makan ini tidak cocok gitu loh. Lagi musim dingin cocok banget untuk makan gini. Saya sih sebenarnya waktu masih muda saya tidak bisa memasak sama sekali gitu loh. Berhubung karena saya udah punya keluarga, mau nggak mau saya harus belajar gitu loh. Karena saya melihat itu kalau beli di luar kan kita nggak ketahuan kualitasnya. Akhirnya saya belajar pelan-pelan gitu loh. Dan anak-anak juga suka ya dengan masakan saya, walaupun mungkin juga sangat sederhana gitu loh. Yang pasti itu makanan itu dijamin kualitas dan kebersihannya itu terjamin. Oke pemirsa, ini menu pertama saya, kuah obat. Sangat bagus untuk kesehatan, meningkatkan stamina tubuh. Silakan ya pemirsa coba di rumah ya. Saya Puspawati, bervegetarian baru 9 tahun. Awalnya mau bervegetarian memang agak sulit, karena kurang memahami bahwa gizi untuk tubuh, agar tubuh sehat. Tapi seiring dengan waktu, Puspa baru memahami bahwa tubuh kita sangat memerlukan gizi dari buah-buahan, sayur-sayuran, dan kacang-kacangan. Setelah mengkonsumsi selama 1 tahun, terasa bahwa badan kita lebih sehat dan juga tidak mudah emosi, dan batin kita juga tenang. Dari 4 unsur tubuh kita, Puspa merasakan bahwa setelah kita bervegetarian, kita akan merasakan begitu damai dan begitu rileks. Yang Puspa lihat, apalagi sekarang kondisi bumi kita, 4 unsur yang tidak stabil. Makanya merasakan bahwa sangat-sangat penting, mari kita bersama-sama bervegetarian untuk menyelamati bumi kita, agar 4 unsur alam bisa stabil kembali, sehingga kita semuanya bisa hidup harmonis dan damai sejahtera. Di menu kedua itu saya bikin bolu kukus gula aren. Kenapa saya pilih itu ya? Karena kita kan kadang ya di rumah kalau tanggal 1 atau tanggal 15 ya, kita selalu ada sembayang. Daripada kita repot-repot ya cari di luar, dan kita nggak ketahuan bahannya ya. Kalau kue ini yang saya bikin itu praktis, gampang, butuh waktu tidak lama, dan anti gagal. Bahan yang dibutuhkan yang pertama itu gula aren, gula pasir, tepung terigu, baking powder, soda kue, terus minyak sayur ya.
Sekarang saya akan melanjutkan menu kedua ya, yaitu bolu kukus gula aren. Sebelumnya kita ini hancurin dulu ya. Kita potong dulu ya, biar gampang ya pemirsa ya. Ini airnya 250 ya mili ya, kita masak ya. Kita pakai daun pandan biar lebih wangi ya. Kue ini gampang sekali untuk kita bikin ya, anti gagal ya. Terus kalau misalkan kalau kita ada sembayang, ini sangat praktis, kita nggak usah nyari lagi di luar gitu loh. Ini sudah mendidih ya pemirsa ya, udah begini ya. Nanti kita saring ya. Nah, kita diamin dulu ini sampai airnya dingin, baru kita bikin kuenya. Pemirsa, ini gula arennya sudah saya dinginkan ya. Nah, sekarang kita lanjut ya proses pembuatan kue ya. Pertama-tama telurnya 2 ya, kita singkirkan dulu putih telurnya, yang kita pakai itu kuning telur ya. Sekarang kita udah pisahkan kuning telur ya sama putih telur ya. Putih telurnya kita nggak pakai ya. Nah, habis itu ya kita pakai gula ya, gula 50 gram ya. Kalau kita mau kurangnya juga bisa ya, 40 juga bisa ya. Saya pakai gula halus biar nanti waktu pengocokannya lebih gampang ya. Nah, itu ini baking powdernya ya, setengah sendok ya, kita campur. Soda kuenya setengah sendok juga. Habis itu ya kita kocok. Setelah itu ya kita campur tepung ya, dikit-dikit ya, biar bisa semua diaduk dengan rata ya. Nah, ini gula arennya sedikit biar semua bisa diaduk dengan rata gitu. Oke pemirsa, sambil menunggu airnya mendidih ya. Sekarang adonan ini kita tuang ya ke tempat cetakan sampai ini penuh ya, biar kembangnya bagus ya. Untuk satu resep ini ya, kira-kira kita bisa mendapatkan sekitar 11 sampai 12 ya. Coba kita lihat ya, udah mendidih Bang. Nah, ini udah mendidih ya. Tutupannya kita usahakan jangan sampai basah ya, biar airnya tidak netes ke adonan ya. Terus apinya harus yang paling besar biar
bisa mengembang dengan sempurna ya. Terus bisa cepat matang. Ini dikukus selama 15 menit sampai 20 menit. Oke pemirsa, ini udah 20 menit ya. Coba kita buka ya. Nah, bagus kan? Kembangnya juga bagus. Ini cara buatnya juga sangat mudah kan? Ini hasilnya ya bagus ya. Ini ada kembangnya bagus banget, ada 4, ada 4 juga, 3. Gampang kan? Ayo dicoba ya pemirsa. Saya juga baru belakangan ini belajar vegetarian ya. Asalkan kita punya niat ya mau belajar ya. Apalagi sekarang kan canggih ya. Kita bisa lihat di YouTube di mana aja gitu loh. Dan banyak informasi yang bisa kita dapat dari media, dari Instagram. Nggak susah kalau kita punya niat untuk belajar. Kalau kita bisa memasak juga, suami juga senang ya. Itu tipsnya buat itu ya, buat mama-mama di rumah ya. Kalau kita bisa masak itu suami pasti senang deh. Nah pemirsa, ini menu saya yang kedua ya. Bolu kukus gula aren. Wangi, enak, gampang dibikin. Untuk pemirsa dan mama-mama di rumah silakan dicoba ya. Untuk menjaga imun tubuh kita yang sehat, maka kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat ya. Saksikan terus Dapur Mama, inspirasi dapur sehat. Saya Mama Siska, terima kasih, sampai jumpa dan selamat mencoba. Saya bervegetarian sudah 33 tahun. Juga kelima adik-adik saya semua ikut bervegetarian. Karena almarhum mama saya seorang vegetarian juga. Kenapa saya bervegetarian? Karena semua makhluk hidup itu adalah setara. Marilah kita dengan ketulusan hati mengasihi semua makhluk hidup dan melindungi kehidupan mereka. Sekarang saya berusia 63 tahun. Badan saya masih tetap sehat. Tidak ada darah tinggi, kolesterol maupun diabetes. Lutut kaki saya semua masih kuat. Setiap pagi saya masih olahraga jalan pagi bersama suami. Jadi dengan bervegetarian, kesehatan kita lebih sehat lagi. Marilah kita bersama-sama bervegetarian. Dengan bervegetarian, hidup lebih sehat, anak pintar, sekeluarga hidup harmonis, sangat berbahagia. Acara ini dipersembahkan oleh